Selamat sore, Bapak Ibu. Sore, dokter. Ibu Nyoman ya ini ya? Iya. Ada yang bisa dibantu, Bu, Bapak? Iya, dokter. Jadi kita berdua udah nikah selama 2 tahun. Kita mau program hamil. Ya. Tapi yang saya keluhkan, mens saya tuh nggak pernah teratur dari sebelum nikah sampai sekarang. Saya setiap mens itu 2-3 bulan sekali. Itu ngaruh nggak sih, dokter? Iya, jadi tadi nikah sudah kurang lebih 2 tahun ya. Pola menstruasinya tidak teratur selama ini. Ini terjadi sebelum nikah juga seperti ini atau timbulnya setelah nikah? Dari sebelum nikah. Sebelum nikah. Jadi mensnya nggak setiap bulan ya, 2-3 bulan sekali baru dapat. Iya. Jadi menstruasi terakhir kapan Ibu? Sekitar 3 bulan yang lalu, dokter. 3 bulan yang lalu ya. Sebelumnya juga seperti itu? Iya, sebelumnya bisa 2 bulan, nanti 3 bulan lagi, kayak gitu. Kalau menstruasi biasanya berapa hari sampai bersih Bu? Biasanya cuma 6-7 hari. 6-7 hari ya. Ya, itu udah bersih. Sakit waktu menstruasi? Sakit banget di hari pertama, dokter, nyeri. Enggak sampai 7 hari sakit itu enggak ya? Jadi di awal-awal aja ya. Oke. Bapaknya selama ini merokok atau enggak? Merokok dong. Merokok ya? Berapa bungkus sehari kurang lebihnya? Berapa ya? 1 bungkus sih kurang lebihnya. 1 bungkus ya. 1 bungkus 1 harinya tuh. Frekuensi berhubungan setiap minggu berapa kali kira-kira? Berapa ya? Sekitar 2-3 2 hari. sampai 3 kali lah. Oh, 3 kali. Itu saya lihat itu ada jerawat-jerawat ya? Emang seperti itu? Sering jerawatan gitu ya? Jerawatan dari pas habis nikah lah. Oh, oke. Jadi sebelumnya juga, cuma sekarang lebih parah, dokter. Ya. Di keluarga ada keturunan mungkin diabetes, darah tinggi dari siapa? Saya. Apa Ya. ya? Dari bapak ya? Ibu? Ibu enggak. Ibu nggak ada ya? Oke. Selain jerawat-jerawat mungkin ada kayak tumbuh rambut halus mungkin di sekitar betis, tangan ya. Oke. Di bawah pusar juga ada mungkin ya? Iya. Ada ya. Oke. Baik Bu, jadi akan kita lakukan pemeriksaan, kita USG ya. USG itu ada 2, bisa secara abdomen lewat atas atau lewat vaginal, transvaginal. Memang untuk kasus-kasus program hamil lebih jelas kalau kita lakukan transvaginal. Apakah Ibu bersedia? Iya. Jadi sekarang saya diperiksanya transvaginal ya, dok? Iya, gitu ya. Silahkan. Bu, maaf ya, Ibu relax aja. Maaf, dibuka lagi sedikit, dibuka lagi. Ya. Maaf ya, nafas panjang Bu. Bu, ini kalau dilihat, ini adalah indung telur ya. Indung telur, ini kita bisa lihat telurnya ada beberapa kecil-kecil. Tadi udah kita ukur, ini ukuran sekitar 7 mili. Nah, ini memang sudah mengarah ke namanya PCOS ya. Nanti saya jelaskan di situ. Jadi tadi sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kita temukan dari rahimnya, ternyata rahimnya menebal. Itu biasanya bisa diakibatkan karena Ibu Nyoman ini kan lama tidak menstruasi. Jadi ini yang dinamakan siklus anovulator, siklus yang tidak keluar folikel telurnya. Yang kedua, dari indung telur kanan kiri saya temukan folikel kecil-kecil. Jadi sel telurnya itu enggak ada yang matang. Dia kecil-kecil, jumlahnya banyak, sekitar ya kurang lebih 10, dengan diameter kurang lebih sekitar 6-9 cm yang kita temukan. Nah, dengan temuan seperti ini sudah mengarah ke gejala PCOS. Ya. PCOS itu apa ya, dok? PCOS merupakan singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome atau bahasa Indonesia adalah sindrom ovarian polikistik. Menurut kriteria Rotterdam itu mencakup 3 gejala. Kalau sudah ada 2 dari 3 gejala sudah termasuk
kriteria PCOS. Gejala yang pertama adalah menstruasinya tidak teratur. Pasien kadang menceritakan bahwa menstruasinya bisa 2, 3, bahkan 4 bulan sekali. Jadi menstruasinya tidak teratur. Kalau seperti itu sudah termasuk ke siklus anovulator atau siklus menstruasi yang telurnya itu folikelnya tidak pecah, tidak berovulasi. Yang kedua, biasanya pasien ada gangguan hormon, di mana bisa kita temukan munculnya jerawat, kemudian timbulnya bulu halus di tempat-tempat yang tidak semestinya, misalnya di bawah hidung, ada kayak kumis tipis ya, kemudian di sekitar pusar, di betis, ada timbul rambut-rambut halus yang tidak semestinya. Yang ketiga, dari USG akan kita temukan gambaran folikel di indung telur itu kecil-kecil, kayak melingkari di seluruh indung telur. Biasanya berjumlah mungkin kurang lebih sekitar 10 folikel, di mana diameter folikel itu kurang lebih 6-9 mm. PCOS biasanya berhubungan dengan yang pertama faktor genetik atau keturunan. Biasanya dari keluarga, terutama kedua orang tua, kalau ada riwayat penyakit diabetes, riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu bisa sebagai salah satu faktor risiko untuk terjadinya PCOS. Apakah PCOS selalu terjadi pada wanita yang obesitas? Belum tentu. Jadi tidak semua pasien PCOS yang mengalami obesitas. Tidak semua pasien obesitas pasti PCOS. Memang pada kasus-kasus PCOS lebih sering terjadi pada kelompok yang obesitas. PCOS meskipun lebih sering timbul pada kelompok wanita yang obesitas, tapi pasien yang kurus pun juga bisa timbul PCOS. PCOS sendiri sangat berhubungan dengan selain genetik adalah pola hidup. Jadi pada wanita yang mungkin malas olahraga, makan nggak benar, itu lebih sering kemungkinan untuk terjadinya PCOS. Tapi juga seperti dikatakan tadi, genetik juga berpengaruh. Kadang ada wanita yang sama-sama kurus, yang satu PCOS, yang satu tidak. Yang dua-duanya makan nggak benar, olahraga nggak benar, tapi yang satu subur-subur aja, yang satunya mengalami PCOS. Jadi PCOS bisa timbul pada setiap wanita, pada kelompok yang kurus maupun kelompok yang obesitas. Kapan wanita harus waspada terhadap PCOS? Kalau mengalami gejala-gejala, misalnya yang pertama, menstruasinya tidak teratur. Jadi siklus bulanannya nggak setiap bulan, mungkin 2-3 bulan sekali baru menstruasi. Itu salah satu gejala PCOS. Gejala yang lain adalah timbulnya jerawat yang berlebihan, terutama di area muka. Kemudian timbulnya rambut atau bulu-bulu halus yang tidak semestinya, misalnya timbul kumis tipis, kemudian ada bulu di sekitar pusar, di sekitar betis. Itu salah satu ciri-ciri PCOS. PCOS, kalau kita ngomong PCOS dalam jangka waktu yang panjang, memang bisa berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus, bisa berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan hipertensi. Jadi PCOS itu berhubungan dengan namanya resistensi insulin. Pada orang PCOS dia hampir mirip dengan orang diabetes, jadi tidak bisa mengelola insulin dengan baik. Pengobatan atau terapi PCOS sebetulnya tergantung dari tujuannya. Pada wanita yang belum menikah, tentunya kalau mereka ada keluhan menstruasi tidak teratur,
pengen lebih diteraturkan, ya kita akan memberikan terapi-terapi untuk membuat menstruasinya teratur. Tapi PCOS ini memang biasanya lebih sering kita temukan pada pasangan-pasangan yang ingin hamil. Pada pasangan yang kesulitan hamil, biasanya baru kita temukan adanya PCOS. Jadi saya sebutkan tadi tergantung tujuannya. Tapi pada dasarnya terapi PCOS itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan non-medis. Yang kedua, pendekatan secara medis. Pendekatan non-medis adalah yang pertama mengubah pola hidup. Yang kedua, exercise. Jadi ibunya harus rutin berolahraga. Biasanya kita anjurkan 3 kali seminggu, rutin, kurang lebih 30-60 menit dengan olahraga yang bersifat kardiovaskuler. Yang kedua, diet, menurunkan berat badan. Itu juga salah satu terapi untuk PCOS. Terapi secara medis tentunya nanti akan kita berikan obat-obatan untuk menteraturkan siklus hormonnya. Kita berikan juga obat untuk membesarkan atau untuk mematangkan sel telur atau folikel dari indung telur. Banyak pasien yang bertanya, kenapa obat PCOS sama dengan obat orang diabetes? Jadi PCOS dengan diabetes itu sebetulnya sama. PCOS ini berhubungan dengan resistensi insulin, sama untuk kasus diabetes. Jadi obatnya memang mirip, obatnya hampir dikatakan sama. Kita kasih obat-obatan untuk meningkatkan regulasi insulin. Jadi dok, dari hasil pemeriksaan saya yang gejala PCOS itu, apakah saya tetap bisa hamil? Iya, PCOS memang kadang-kadang bisa menyulitkan pasangan untuk kehamil. Tapi tentunya kita bisa mengusahakan dari ibunya sendiri, kita sarankan untuk exercise, rutin berolahraga seminggu 3 kali, mungkin 30-60 menit dengan olahraga yang bersifat kardiovaskuler. Selain itu, ya kita bikin nanti ibu menstruasinya biar teratur dulu. Kalau menstruasi nggak teratur, biasanya juga nggak subur. Jadi kita bikin dari siklus yang anovulatoar menjadi siklus yang ovulatoar. Artinya siklusnya itu berovulasi. Sel telurnya bisa tumbuh, bisa matang, bisa ovulasi. Tapi kalau ini berhubungan dengan masalah infertilitas, ini kan ibu bapak sudah 2 tahun ya menikah ya, belum dikaruniai momongan, sudah termasuk kriteria tidak subur sebetulnya. Jadi definisi atau kriteria infertil itu adalah pada pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun tanpa kontrasepsi, berhubungan rutin 2-3 kali seminggu belum hamil, itu sudah termasuk infertil. Nah, tentunya harus kita lakukan investigasi. Kenapa kok nggak hamil? Masalahnya di mana? Bisa dari pihak istri yang bermasalah, bisa dari pihak bapak sebagai suami yang bermasalah. Tentunya akan kita lakukan pemeriksaan atau investigasi secara menyeluruh. Dari pihak ibu, ini di satu sisi kita sudah tahu bahwa ada gejala PCOS. Tapi ada pemeriksaan lain namanya HSG, hysterosalpingografi, itu juga kita perlukan untuk melihat apakah ada masalah di saluran telurnya atau di tuba falopi. Seperti kita ketahui, wanita itu kan punya 2 ya, saluran telur kanan kiri. Nah itu kita perlu ketahui ada masalah nggak, misalnya ada sumbatan yang akan mengakibatkan gangguan pertemuan sperma dan telur. Dari pihak bapak, apalagi bapak ngerokok ya. Nah, kadang-kadang rokok itu bisa sangat berpengaruh terhadap masalah kesuburan laki-laki. Jadi bapak nanti kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan analisa sperma. Ya? Saya sudah pernah tuh cek sperma saya. Oh, sudah periksa ya? Ya. Baik, coba saya lihat. Baik, ini kita lihat dulu ya. Kapan bapak periksanya ini? 2 minggu yang lalu dok. 2 minggu yang lalu ya.
Jadi pada analisa sperma untuk laki-laki nanti akan kita nilai 3 hal. Yang pertama jumlah sperma, pergerakan sperma, dan bentuk sperma. 3 hal itu harus bagus semua untuk bisa membuahi sel telur, ya. Nah, di sini saya lihat ini Bapak jumlah spermanya kurang ya. Harusnya minimal 15 juta per mililiter. Ini yang ditemukan cuman 8 juta per mililiter. Dari sisi konsentrasi atau jumlah spermanya ini kurang ya. Cuman 8 juta per mililiter. Yang kedua, kita lihat pergerakan sperma. Pergerakan yang bagus itu tentunya yang lincah. Ini bisa kita lihat ada yang progresif, ada yang non progresif. Yang kita cari yang progresif, yang lincah. Ini ditemukan cuman 14%. Ini satuannya persen ya. Harusnya minimal 32%. Jadi dari segi pergerakan juga kurang ya. Kalau kita lihat lebih lanjut, ini dari sisi pergerakan yang lambat juga lebih banyak ini. Ada 40% ya, yang tidak bergerak juga lebih banyak. Yang ketiga kita lihat bentuk spermanya. Bentuk sperma minimal ada 4% untuk bisa dikatakan normal. Kalau bentuk sperma ini saya lihat sih masih normal ya, ada 5%. Ya, jadi dari faktor sperma ternyata juga ada masalah. Nanti tentunya kita akan lakukan terapi, tapi pada laki-laki memang terapi biasanya agak lama, sekitar 3 bulan harus rutin konsumsi obat. Rokok juga kita sarankan untuk diberhentikan, di stop, karena itu bisa sangat berpengaruh ke sperma. Gitu ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari Ibu, Bapak? Nggak ada sih dok, kayaknya Cukup sih dok. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya ini dari sisi Bapak sudah ada hasil sperma. Nanti kita bikinkan resep yang kita evaluasi setiap bulan. Kemajuannya seperti apa? Dari Ibu Nyoman akan kita kasih obat untuk yang pertama menteraturkan siklus haidnya dulu. Juga kita tunggu hasil tadi HSG. Kalau sudah ada hasil HSG, itu silahkan kontrol lagi nanti siklus. Kalau mensnya sudah muncul ya, sudah mulai teratur, kontrol sekitar hari ke-12 menstruasi akan kita lakukan evaluasi. Gitu ya. Oke. Ibu, ini resepnya ya. Kemudian ini untuk Bapak ya. Terima kasih dok. Ada yang masih mau ditanyakan? udah dok, cukup. Cukup dok. Oke. Itu ya, Bu. Baik, terima Pak, kasih, mari. Dok. Mari. Saya Dr. Ardian Suryo Anggoro, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di MND Klinik, berpesan kepada setiap pasangan yang program hamil, terkhusus untuk pasangan yang program hamil di MND Klinik, saya berpesan untuk jangan putus semangat, karena program hamil ini kadang-kadang butuh kesabaran, butuh kerjasama suami dan istri. Kalau gagal, tetap semangat, jangan down, coba lagi, dan coba lagi. Jangan lupa hidup sehat, banyak berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikaruniai momongan.